Pada April 2021 lalu, seperti dilansir dari Jakarta Post, warganet Indonesia kembali mengukuhkan posisi sebagai komunitas paling kurang ajar di internet. Hal ini berkaitan dengan komentar menyudutkan terhadap warganet Thailand lantaran reputasi negara mereka sebagai rumah aman untuk komunitas LGBTQ. Hal ini praktis menyulut perang komentar di berbagai platform. Ya, itu hanya sekedar istilah, tapi bukan tidak mungkin ada konfrontasi sungguhan di dunia nyata. Kalau warganet Indonesia tidak mau belajar untuk menghormati pengguna lain, ini terlalu jauh sih, namun bukan hal yang mustahil. Jadi mari bahas kesiapan masing-masing negara jika suatu hari ada perang sungguhan yang terjadi. Sebelum sampai pada perkara yang sangat teknis seperti alutsista, seperti biasa kita akan melihat beberapa kekuatan yang lebih mendasar untuk menentukan kesiapan. Misalnya kita bisa mulai dari jumlah penduduk. Dari segi ini Indonesia jelas lebih unggul karena saat populasi negara kita melampaui angka 275 juta jiwa, jumlah penduduk Thailand hanya kisaran 69,4 juta. Ada selisih besar yang nyaris mencapai angka 206 juta. Sedangkan untuk personil militer aktif dari perkiraan angka barusan, Indonesia ada di peringkat 12 negara dengan jumlah tentara sebanyak 400.000 pasukan. Selisihnya tidak jauh dari Thailand yang berada di peringkat 14 dengan total 350.000 pasukan. Namun personil cadangan Indonesia jauh melampaui lawan dengan total 400.000 pasukan ditambah 6.077 orang komando cadangan. Thailand jelas kalah jauh karena hanya punya 100.000 orang. Sementara dalam urusan kekuatan paramiliter, Indonesia ada di peringkat 10 dunia dengan 280.000 pasukan. Dan Thailand ada di peringkat 48 karena hanya memiliki 6.000 personil dalam urusan semacam ini. Untuk anggaran pertahanan, kita juga masih menang telak. Karena saat Thailand hanya didukung dengan dana 2,9 miliar USD atau setara 46 triliun rupiah pada 2021, Indonesia pada tahun yang sama justru punya 9,3 miliar USD atau kisaran 145 triliun rupiah. Dari kekuatan dasar barusan, seharusnya kita punya sedikit gambaran tentang hal yang lebih teknis seperti jumlah alutsista masing-masing negara. Entah itu untuk pertempuran di darat, laut, maupun udara. Untuk kekuatan darat, mulai dari jumlah tank, Indonesia punya 314 unit sedangkan Thailand 637. Milik kita memang lebih sedikit untuk urusan ini. Begitupun dengan kendaraan lapis baja. Saat Thailand punya 2.836 unit, kita hanya punya 1.444. Namun Indonesia tetap unggul dalam kepemilikan artileri karena untuk jenis lokomotif saja kita punya 153 unit di saat Thailand hanya 44. Hal yang sama berlaku untuk jenis derek, Thailand hanya punya 116 unit sementara Indonesia ada 413. Kemudian di luar artileri kita masih punya 63 unit proyektor roket seluler sedangkan Thailand hanya punya 5 unit. Indonesia memang punya banyak keunggulan di darat, tapi bagaimana dengan kekuatan laut? Apakah status sebagai negara maritim mempengaruhi kepemilikan alutsista air kita? Ini memang mungkin. Karena dari segi jumlah armada Indonesia punya 296 dan Thailand hanya 292. Selisihnya cukup sedikit, tapi jangan lupa karena negeri Siam ini punya satu unit kapal pengangkut helikopter sementara kita tidak punya satupun. Namun mereka tidak punya satupun kapal selam sedangkan kita punya 4 unit. Kapal fregat masing-masing negara punya 7, tapi kita punya 24 kapal korvet dan 181 kapal patroli. Sedangkan mereka hanya punya 7 kapal korvet dan 49 kapal patroli. Indonesia juga punya 11 mine warfare atau ranjau laut, sedangkan Thailand hanya punya 5. Lalu bagaimana dengan kekuatan udara? Untuk urusan ini Indonesia hanya punya 445 pesawat, sementara Thailand ada 469. Lagi-lagi kita kalah, dan jika diurai maka jenis yang dimiliki oleh tiap negara adalah sebagai berikut. Pesawat tempur Thailand punya 74 unit, sedangkan Indonesia hanya 41. Tapi untuk serangan khusus, Indonesia punya 23 unit pesawat, sementara Thailand hanya 18. Jumlah pesawat pengangkut kita juga lebih banyak, ada 66, sedangkan Thailand hanya 50.
Sayangnya untuk jumlah pesawat latihan kita kalah banyak dengan total hanya 126, di saat Thailand punya 130 unit. Hal yang sama berlaku dalam jumlah kepemilikan pesawat untuk misi khusus. Thailand punya 20 unit sedangkan kita hanya 17. Untuk helikopter standar punya Indonesia juga lebih sedikit, hanya 172 unit sementara Thailand ada 177. Tapi kita punya lebih banyak helikopter penyerang, totalnya ada 15 unit sedangkan Thailand hanya punya 7. Tentu semua alutsista ini tidak akan begitu berguna tanpa beberapa faktor penunjang seperti sumber daya infrastruktur. Jadi kita juga perlu membahas hal ini agar dapat gambaran yang lebih komprehensif. Mari mulai dari yang paling dasar, bahan bakar. Untuk urusan ini, Indonesia adalah negara dengan kemampuan produksi minyak 775.000 barel per hari, sedangkan kemampuan Thailand hanya 230.000 barel per hari. Memang sih, kemampuan konsumsi kita jauh lebih besar, yaitu kisaran 1.601.000 barel per hari, sedangkan Thailand hanya 1.326.000 barel per hari. Tapi jumlah cadangan minyak kita jauh lebih banyak, ada 3,3 miliar barel, sedangkan Thailand hanya 349,4 juta. Jadi sudah jelas kalau Indonesia lebih unggul dalam urusan sumber daya. Tapi apakah ceritanya akan sama kalau yang dibicarakan adalah infrastruktur? Thailand sejauh ini punya 5 pelabuhan dan terminal, 180.053 km jaringan jalan raya, 4.127 cakupan rel kereta, serta 101 bandara. Semua ini ditopang dengan kondisi geografis berupa 513.120 km luas daratan, 3.219 km cakupan garis pantai, serta 4.000 km jalur air. Sedangkan Indonesia punya 16 pelabuhan dan terminal, 496.607 km jaringan jalan raya, 8.159 cakupan rel kereta, serta 673 bandara. Semua ini ditopang dengan kondisi geografis berupa 1,9 juta kilometer luas daratan, 54.716 km cakupan garis pantai, serta 21.579 km jalur air. Membahas urusan militer sejauh ini hanya karena perang komentar para pengguna internet mungkin terlalu hiperbolis. Tapi apa memang benar hubungan kedua negara ini aman-aman saja secara politik? Di permukaan memang iya, karena sebagai anggota komunitas ASEAN, baik Thailand maupun Indonesia sama-sama terikat aturan untuk menyelesaikan konflik tanpa kekerasan. Namun masalahnya tidak ada sanksi bagi negara anggota yang melanggar. Lalu bukan cuma itu, tindakan ikut campur pemerintah Indonesia dalam sengketa perbatasan antara Thailand dan Kamboja pada 2011 kemarin memang dapat apresiasi dari sesama anggota ASEAN. Tapi itu bukan sesuatu yang disambut baik oleh pihak militer Thailand. Karena bukannya membantu, menurut mereka masalah justru akan semakin rumit dengan keterlibatan pihak ketiga. Ya, Indonesia memang suka ikut campur, harus diakui. Dan ini tidak hanya berlaku untuk pemerintah. Karena menurut lembaga riset bernama The Jamestown, ada cukup banyak orang warga kita yang bergabung membantu kelompok pemberontak di Thailand Selatan selama awal 2000-an. Dan masalahnya, menurut lembaga intelijen Thailand, mereka-mereka yang terlibat ini cukup terlatih. Makanya ada banyak kecurigaan yang sempat diarahkan pada lembaga militer kita.